kalau perguruan tinggi itu kemudian menyalahgunakan pemberian gelar atau maaf mungkin mengobral pemberian gelar apapun pada siapapun, sebetulnya dia mencederai misi perguruan tinggi itu sendiri. Mau nggak mereka berubah dari yang sekarang ini jadi research university, perguruan tinggi riset, karena tanpa riset nggak bisa kita world class. Karena ukurannya teman-teman di barat itu ya itu, yang dihitung risetnya aja gitu loh. Ya kita kan masih kalah kan risetnya karena dananya kurang, macam-macam lah. Beliau berpesan yang paling utama saat saya diminta oleh beliau jadi membantu beliau adalah mengembangkan SMA unggulan berasrama yang mampu menghasilkan lulusan yang kemudian diterima di perguruan tinggi top 100 dunia. Itu yang pertama, karena beliau ingin Indonesia mempunyai generasi emas. Generasi emas dicapai kalau kita punya pendidikan yang betul-betul bisa menghasilkan orang-orang yang mempunyai kualitas intelektual tingkat dunia. Itu hanya bisa kalau memang ada pendidikan yang seperti itu. Bicara seperti itu tentunya kan ada pertanyaan nanti dari masyarakat misalnya. Berarti ini apa? Eksklusif. Ini berarti hanya untuk segelintir orang. Padahal kan pendidikan harusnya untuk semuanya. Harus inklusif lah katanya itu kan. Adil. Kemudian waktu saya ditanya oleh Bapak Presiden, bagaimana konsepnya untuk mengembangkan sekolah seperti itu? Kami sampaikan bahwa yang pertama kita akan mencontoh SMA unggulan yang ada di dunia ini yang betul-betul memang world class. Ya, ada di Singapura, ada di Finlandia, Norwegia, Amerika juga ada, Inggris juga ada. Memang itu berasrama sekolahnya itu. Sehingga pendidikannya betul-betul memang utuh. Dan terbukti sekolah-sekolah itu mempunyai kemampuan lulusannya itu bisa masuk ke perguruan tinggi top dunia. Kalau Pak Presiden inginnya, kalau bisa upayakan masuk diterima di Harvard, MIT, Oxford, Cambridge, Stanford, dan sebagainya. Yang kelas dunia semua itu. Nah, untuk kemudian mendefinisikan sekolah unggulan ini, sekolah unggulan adalah sekolah yang betul-betul bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka yang berkebutuhan khusus positif. Ada dua kan? Ya. Dan selama ini kan kalau berkebutuhan khusus itu yang bukan negatif, bukan, tapi memang khusus lah, di luar normal. Nah, saya katakan juga dalam berbagai forum di kalangan pendidik, ini juga kita menyiapkan pendidikan khusus, yang berkebutuhan khusus. Kenapa? Ini untuk orang-orang yang outlier, yang di atas rata-rata. Kalau pendidikan yang rata-rata, untuk SD, SMP, SMA, itu bisa di sekolah yang memang sudah kita miliki. Di Indonesia ini kan, kalau sekolah biasa kan memang itu untuk average student. Sudah mulai ada. Nah, jadi dengan definisi itu kita menyatakan bahwa ini sekolah bukan terkesan elit atau apa, tapi adil bagi mereka yang memang tidak bisa sekolah di sekolah biasa. Karena di sekolah biasa itu dia tidak punya lagi interest, nggak punya minat karena ya maaf mungkin terlalu sederhana itu loh materinya. Dan dia kan memang outlier, jadi yang tinggi sekali itu IQ-nya segala macam. Jadi memang nggak banyak sekolah itu nantinya.
memang Pak Presiden mengatakan, kalau bisa bangun sekolah baru. Sama sekolah yang betul-betul lengkap. Tidak hanya yang akademiknya, tapi juga yang non-akademik. Misalnya soft skill itu ya, komunikasi, bisa menulis esai dengan baik, kemudian melayani masyarakat, itu juga part dari pendidikan itu. Jadi utuh pendidikan itu. Jadi orang lulus itu utuh itu profilnya itu. Seperti itu. Nah, setelah kita pelajari, memang kami merencanakan dalam waktu sampai akhir periode Kabinet Merah Putih ini, kami targetkan ada 40 sekolah SMA unggulan berasrama, di mana 20 itu baru, 20 itu existing sekolah yang kita upgrade supaya berkategori unggulan. Upgrade-nya macam-macam. Mungkin yang perlu perbaikan kurikulumnya, perbaikan dari mentoring, perbaikan dari aspek-aspek lain, selain dari akademik. Gurunya pun juga harus kita didik dengan baik, persiapan dengan baik, karena mereka harus mendidik anak-anak dengan kemampuan yang luar biasa. Sayang kalau mereka nggak dimaksimalkan itu potensinya itu. Ini masih kita bahas terus dengan Kemenpan RB mengenai tempatnya, kenapa atau di mana seharusnya. Pesan dari Pak Presiden itu memang kolaborasi, ya. Jadi memang sebagai institusi yang eksekusi kan harus di Kementerian Dikdasmen. Mereka yang punya kewenangan untuk SMA. Ya kalau kita bicara hanya SMA saja, ansih memang Dikdasmen. Tapi konsep SMA unggulan ini agak berbeda. Karena SMA unggulan yang berasrama ini harus juga mempunyai yang kita sebut dengan national coverage. Jadi pesertanya itu, kan kita mau sebar nih. Yang baru itu disebar di 20 provinsi. Berasrama juga disebar di provinsi. Tapi meskipun di provinsi A, tetap waktu seleksi siswa itu, kita ingin Indonesia. Lokal pasti. Regional juga. Nasional wajib. Jadi artinya, kalau kita ingin yang di Papua misalnya, maka pesertanya pun dari semua wilayah Indonesia. Supaya apa? Indonesia itu. Di mana-mana Indonesia. Dan Pak Presiden mengatakan pasti namanya Garuda. SMA Garuda. Karena Indonesia begini kan berarti tidak mungkin SMA yang seperti ini ditangani oleh provinsi. Dan karena yang seperti ini tuh akan mahal biayanya, ya mahal itu kan relatif ya. Tapi maka harapannya pemerintah pusat yang mendanai supaya tidak membebani pemerintah daerah gitu. Kita ingin ini terpusat. Nah, karena terpusat itu sebetulnya harapan kami bisa ditangani oleh Dikti Saintek di kami dengan kategori memang ini meskipun SMA unggulan, SMA, tapi kan karena dia di atas yang rata-rata itu, kami mengkategorikan sebagai pre-university. Ya, jadi supaya bisa masuk ke Saintek Dikti, tapi ini masih dalam pembahasan. Oh iya, jadi Pak Presiden mengatakan, pokoknya anak pintar itu harus kita sekolahkan, kita danai penuh, belajar dengan baik, di tempat perguruan tinggi yang baik itu, lulus, dari situ teruskan lagi sekolah sampai S2, S3 sekalipun, yang terbaik. Lulus dari situ, ada alternatif, apa kita tarik ke Indonesia lagi untuk bantu kampus kita dengan dosen-dosen yang lebih hebat lagi, atau kita punya industri, kita manfaatkan dia, atau ya kalau memang kita nggak punya mainan, nggak tempat, ya di luar negeri.
pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hanya mungkin kalau kita melakukan kegiatan dengan satu nilai tambah. Nilai tambah itu hanya mungkin kalau kita pakai teknologi. Nah, teknologi hanya bisa kita kembangkan kalau kita punya tenaga-tenaga talenta yang masih bidang STEM. Jadi artinya setelah mereka lulus dari perguruan tinggi, kita akan manfaatkan ini untuk membangun Indonesia dalam bidang STEM. Apakah Indonesia sendiri akan membangun industrinya? Pasti harus. Industri yang punya daya saing, hilirisasi misalnya, itu kan juga harus kita naikkan nilai tambahnya supaya ekonomi tumbuh 8%, 8% misalnya. Itu kan hanya bisa kalau memang ada nilai tambah dari produknya. Nah, itu hanya bisa oleh teman-teman yang menguasai teknologi yang terkait gitu loh. Jadi perlu orang-orang yang memang menekuni itu, dan nanti kita pastikan dia akan bekerja di bidang yang sesuai kemampuan dia. Betul. Indonesia ini. Iya, kita sekarang juga sudah punya meskipun belum banyak. Tapi kan kita perlu masif, ya. Dan tidak hanya itu, tidak hanya menyiapkan, tapi juga harus kita menyiapkan tempat untuk mereka bisa berkarya gitu. Jadi memang kami usulkan pada Presiden pendidikan STEM yang unggulan ini kita dorong pasti, tapi at the same time bersamaan industrinya pun yang high tech, high value added itu juga dikembangkan supaya tenaga yang disiapkan di sini itu bisa di-adopt oleh industrinya. Industrinya akan menghasilkan satu nilai tambah yang tinggi untuk ekonomi, akibatnya kan sejahtera masyarakatnya itu. Untuk hari yang pasti masuk yang ini, sekolah SMA unggulan ini. Meskipun kami juga menawarkan beberapa yang lain. Juga mengatakan kepada Bapak Presiden, kalau kita bicara human capital atau talenta STEM misalnya, tentu kita juga harus melihat bahwa Indonesia ini memang sekarang masih rendah kalau dilihat dari skor PISA. Rendah lah, hampir terendah di dunia ini. Kalau itu nggak dinaikkan, kita juga akan tetap ketinggalan. Kita mungkin punya nanti yang hebat-hebat itu, tapi akan tidak banyak jumlahnya. Berarti kita harus juga menaikkan skor PISA kita. Kalau skor PISA kita naik, maka seluruh yang terdidik ini mempunyai literasi yang tinggi. Itu mendorong untuk pertumbuhan bangsa ini lebih baik lagi. Nah, kita juga berupaya supaya jangan terlalu rendah terus, kita mau lompat, maka beliau juga mengkonsep gasing yang dikembangkan oleh Profesor Yana Surya. Itu berhasil untuk meningkatkan literasi matematika anak-anak kita, anak SD terutama. Nah, metode itu sudah berhasil dicoba di 14 kabupaten selama ini. Hasilnya baik sekali. Anaknya senang belajar matematika, kemudian anaknya juga terampil dalam matematika itu. Dan gurunya juga ternyata merasakan ini metode belajar yang menarik ya, karena menyenangkan dan membahagiakan guru maupun muridnya. Ternyata dengan senang belajar itu memang meningkat sekali kemampuan kognitifnya itu. Nah, Pak Presiden ini ada metode untuk kita cobakan di PISA tahun 2025 November, kan ada lagi nanti review PISA itu. Beliau setuju. Coba deh, kita naik juga PISA-nya, masa kita rendah terus gitu. Masa kita punya human capital skor PISA-nya rendah. Kita punya IQ rata-rata 78. Masa bangsa IQ 78 bisa jadi negara keempat ekonomi dunia, kan terlalu jauh gitu loh. Nah, karena untuk IQ dinaikkan pun ternyata yang utama bukan sekedar dari gizi atau nutrisi, bukan. Tapi dari seringnya interaktif dalam berpikir. Itu yang membuat IQ itu meningkat sebetulnya. Jadi yang sama unggulan untuk talenta dunia, kemudian murid-murid kita naikkan skor PISA-nya, naik literasinya,
Kalau gitu setelah itu perguruan tinggi. Tolong ada perguruan tinggi Indonesia yang bisa masuk ke kelas dunia, ya kan? Dia minta gitu, yang unggulan lah pokoknya. STEM, bidangnya harus STEM. Supaya tadi backup untuk industri yang mau kita kembangkan, yang berteknologi tinggi. Nah, untuk itu pun nanti kita juga akan laksanakan upaya setelah mereka pulang dari luar negeri, sekolah yang top dunia itu, sebagian pulang Indonesia, perkuat kampus kita yang sudah kuat, tapi tambah lagi lebih kuat lagi. Dan untuk ini nanti kita lihat mana yang siap untuk menjadi world class university, dalam pengertian memang dia world class, tapi bukan semata-mata world class dari ranking teman-teman yang bikin ranking, tapi world class in term of dia itu betul-betul mampu meningkatkan Indonesia menjadi negara yang besar seperti diharapkan tahun 45 sebagai Indonesia emas. Jadi itu juga kita dorong. Di semua lini kita, ya, di menengah unggulan, dasar yang untuk literasi, tinggi yang untuk perguruan tinggi yang kelas dunia, research-nya maupun juga untuk pengetahuan atau knowledge-nya. Jadi saya sudah membuat satu skenario nanti ke depan kampus-kampus yang memang relatif sudah lebih siap, yang besar-besar itu, yang sudah selama ini dana yang pemerintah cukup besar, kita akan challenge dia. Siap nggak jadi world class university? Pasti jawabnya siap kan? Kita mana nggak? Siap. Oke. Saya akan katakan, kalau siap betul, maka yang pertama mereka harus kerjakan adalah mau nggak mereka berubah dari yang sekarang ini jadi research university, perguruan tinggi riset. Karena tanpa riset nggak bisa kita world class. Karena ukurannya teman-teman di barat itu ya itu, yang dihitung risetnya aja gitu loh. Ya kita kan masih kalah kan risetnya karena dananya kurang, macam-macam lah. Nah kita tanya mereka, sanggup nggak? Sanggup, mau nggak berubah? Yang sekarang ini kebanyakan nangani S1, sama S2 sedikit, S2 ada, S3 sedikit, membalik populasi mahasiswanya itu. Mayoritas S3, S2, S1 sedikit, atau kalau perlu nggak usah lah, kasih yang lain S1 itu kan, bagi tugas lah. Karena harus fokus. Kita tuh karena nggak fokus ya, kita urus semuanya, D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3. Kan lelah kalau seperti itu, nggak ada fokusnya. Nah kita mau, karena perguruan tinggi yang top dunia itu, fokusnya di riset. Ya, kecuali mungkin ada beberapa yang untuk pendidikan yang tinggi sekali juga rankingnya. Nah kalau mereka mau berubah, kita danai. Kita fasilitasi. Kita bimbing juga untuk transform dari S1 yang mayoritas menjadi S3 yang mayoritas. Boleh. Kan kita pilih. Dia pilih apa? Kamu mau apa? Mau pendidikan aja? Misalnya pendidikan guru misalnya. Ada kan yang teman LPTK kan memang fokusnya di itu. Oke, kalau mau itu, oke. Jadilah perguruan tinggi keguruan atau pendidikan yang memang world class. Ya. Itu contohnya tuh. Kampus-kampus yang memang fokusnya pendidikan sangat bagus itunya mutu dan peringkatnya. Kalau mau kita arahkan ke situ. Ya, jadi dana yang memang tidak banyak ini kalau kita fokuskan peruntukannya itu akan lebih dampaknya lebih berhasil, lebih jelas hasilnya gitu. Ketimbang misalnya satu perguruan tinggi yang umum punya semua bidang. Uangnya untuk bagi semua gitu. Kecil-kecil kan. Kalau kita yang umum tapi Pak saya mau fokus di sini. Ini saya mau menjadikan world class nih. Prodinya misalnya itu. Ya kita genjot di situ aja. Karena perguruan tinggi top dunia pun itu nggak semua bidang studinya itu top juga dunia. Kalau solusi jelas saya udah katakan berkali-kali. Pokoknya kalau mereka yang memang serius mau belajar, maka tidak ada alasan kalau dia tidak punya uang. Negara pasti akan bayar.
ya, bentuknya macam-macam, ya kan? Tapi yang penting kalau dia punya kemauan serius, maka peluang dia ada, meskipun mungkin dia tidak punya. Nah, dengan demikian sebetulnya terjamin kalau yang betul-betul mau kuliah ya. Nah, untuk ini memang kalau dilihat dari ketersediaan dana, kalau saya katakan, loh, kalau negara mau punya talenta yang bagus, ya sediakan dana dong, investasi, ya. Jadi kita ingin juga mengatakan pendidikan itu bukan biaya, bukan cost itu, investasi. Bisa bilang, oh mahal nih pendidikan, investasi mahal memang, tapi kan hasilnya juga bagus nanti ke depan. Meskipun hasilnya nggak sekarang, tapi nanti 5 tahun ke depan bisa baru ada hasilnya. Jadi kalau investasi itu nggak ada mahal atau murah. Atau kalau kita investasi murah, dapatnya juga murah. Memperjuangkannya, saya akan memperjuangkan supaya anggarannya itu proper. Saya nggak minta mahal-mahal, yang penting itu memadai. Tapi saya juga supaya fair, saya katakan juga kepada nanti mungkin pemerintah atau DPR, saya minta tambahan anggaran pendidikan tinggi supaya kita bisa mencapai target tadi. Tapi in the meantime, saya juga akan upayakan supaya perguruan tinggi pun juga lebih efisien, lebih efektif dalam berproses. Karena saya melihat juga memang banyak perguruan tinggi kita yang juga agak mungkin kurang efektif lah. Artinya banyak cost yang terjadi yang nggak terkait dengan pendidikan gitu loh. Jadi mesti perampingan kalau perlu, perampingan lembaga gitu loh. Tapi dosen sama mahasiswa harus jangan berkurang, harus tambah gitu loh. Tapi organisasinya juga dibuat lebih sederhana, kemudian kegiatannya pun juga lebih targeted gitu. Jadi dengan efisiensi ke dalam, ya, kemudian efektivitas ke dalam, kita tambah dana pendidikan, berarti kan akan cukup itu harusnya itu. Karena kalau kita minta sepihak nggak fair kan? Tambah dong, kurang nih gitu loh. Ya orang pasti bilang kurang terus itu selamanya. Nah saya supaya lebih fair, oke, tambah dong. Tapi saya juga ke dalam akan coba lebih efisien, lebih efektif perampingan lah kalau perlu. Karena kadang-kadang terlalu besar tuh perguruan tinggi itu, organisasinya terlalu gebuk. Bahkan kalau saya boleh sampaikan juga, kita punya kementerian juga sebetulnya agak gemuk gitu loh, harus anu lah, kita kan harus lean gitu ya kan, kita harus fair gitu kan. Memang kurang, tapi kalau udah kurang jangan boros dong. Nah kita tentu tambahan, tapi kita ke dalam juga kita beresin tuh. Kalau gitu harusnya saya hitung, kalau negara mau invest dengan proper, bisa kita, asal pemakaiannya betul-betul kena pada sasarannya gitu. Kalau mau proper sebetulnya kita kan punya mahasiswa itu sekarang 10 juta ya. Ya 10 juta lebih lah mahasiswa kita sekarang yang terdaftar ya, yang enroll satu periode yang 4 tahun ini. 10 jutaan. Memang idealnya itu kalau masing-masing mahasiswa itu katakanlah unit cost-nya itu kalau sekarang mungkin idealnya satu itu 50 juta per tahun cost-nya. Artinya bukan SPP-nya, bukan, tapi untuk di seorang itu dalam setahun butuhnya segitu karena udah bayar dosen, macam-macam alat. 50 juta kali 10 juta. Berapa? 500 triliun. Nah, 500 T kalau mau ideal sekali. 500 T itu. Ya kan? Itu yang harus ditegakkan. Per tahun. Nah, tapi oke lah. Mungkin 50 juta kemahalan. Tapi karena kalau kita lihat dari SD aja sekarang, anak SMP, saya cek di itunya, sudah 1 tahun itu 10 jutaan. Nah, perguruan tinggi mungkin kalau ambil 30 ya, 300 T kan. Jadi perguruan tinggi itu harus dikembalikan pada rohnya.
Rohnya adalah mengembangkan pengetahuan dan memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk kebaikan dari umat manusia. Intinya begitu. Orang belajar di perguruan tinggi, dia dapat ilmunya, diterapkan kepada masyarakat, sehingga dirinya dan masyarakat dapat manfaat yang maksimal. Perguruan tinggi juga, entah itu pengelolanya atau dosen-dosennya, gurunya, juga berusaha untuk selalu mengutamakan kebenaran. Ya, jadi dalam pendidikan tinggi itu sebetulnya bagaimana kita memastikan adanya kebenaran. Ilmu pengetahuan itu kebenaran, ya. Sains itu kebenaran. Jadi memang gelar itu sendiri sebetulnya kan penghargaan atas capaian dari si dosennya, terutama yang sudah berkarier, menemukan ilmu baru, mengabdi kepada perguruan tinggi dan negaranya, anak-anaknya jadi semua. Dialah jenjang untuk karier mereka supaya mereka mencapai tingkat yang paling tinggi. Nah sebetulnya kalau perguruan tinggi itu kemudian menyalahgunakan pemberian gelar atau maaf mungkin mengobral pemberian gelar apapun pada siapapun, sebetulnya dia mencederai misi perguruan tinggi itu sendiri. Dia mencederai roh perguruan tinggi itu sendiri. Jadi saya pesan pada teman-teman, tolonglah jaga dengan baik roh perguruan tinggi masing-masing. Janganlah mencederai perguruan tingginya dengan memberikan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya, yakinlah kita, tanpa harus begitu pun, kalau kita bisa tetap pegang roh kita dengan baik, kita akan bisa berhasil. Ya, akan juga dikenal, dihargai orang, malah daripada kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan norma kebenaran, itu akan membuat mereka akan tercederai. Ya, oke. Terima kasih Pak Satrio. Ya, terima kasih. Perbincangannya.